Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ibu Indah Nurhayati. Hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita belajar materi bisnis digital, yaitu elemen digital branding. Jadi yang kita pelajari judulnya adalah membuat logo secara online. Peta konsep yang akan kita pelajari dalam materi membuat logo secara online. Pertama, pengertian. Yang kedua, fungsi dan manfaat. Yang ketiga, jenis-jenis logo. Yang keempat, aspek, kriteria, dan prinsip dasar membuat logo. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu kita mampu membuat logo secara online. Materi yang kita pelajari adalah pengertian mengenai logo. Logo berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata logos, artinya di pikiran, akal, dan kata. Selain itu, logo juga berasal dari kata logotype, yang artinya tulisan nama yang menggunakan teknik lettering. Itu tadi adalah pengertian mengenai logo. Apa sih fungsi dari logo? Yang pertama yaitu sebagai identitas perusahaan. Yang kedua, tanda jaminan kualitas. Yang ketiga, mencegah peniruan atau pembajakan. Yang keempat, menambah nilai positif suatu produk atau perusahaan. Yang kelima, sebagai properti legal suatu produk atau organisasi. Yang keenam, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Fungsi logo selain yang tadi saya sebutkan, ada juga, yaitu ada 4. Pertama, untuk branding. Itu apa? Yaitu menggambarkan karakter suatu perusahaan atau produk. Yang kedua, memberikan motivasi. Logo dapat fungsi untuk memberikan pesan yang berisikan motivasi kepada seluruh masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi, kontrol, dan pengawasan. Informasi mengenai respon yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga logo dapat sebagai pengawas dan mengontrol nilai sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu sebagai sarana dan presentasi. Logo yang menggambarkan kata yang mengajak dengan menarik masyarakat untuk melakukan pembelian suatu produk dan menyampaikan informasi yang ingin disampaikan sebuah perusahaan kepada masyarakat agar mudah diingat. Manfaat logo itu ada 8. Yang pertama, memperlihatkan kelebihan suatu produk. Yang kedua, agar masyarakat mudah mengenali suatu brand perusahaan. Yang ketiga, menjadi identitas resmi suatu perusahaan. Yang keempat, membangun kepercayaan masyarakat. Yang kelima, sebagai sarana untuk penjualan dari plagiat dari pesaing atau kompetitor. Yang ketujuh, membuat brand semakin profesional. Dan yang kedelapan, membuat brand reputation meningkat. Jenis-jenis logo berdasarkan John Murphy dan Mac Holloway ada 8. Yang pertama, logo berupa nama, contohnya Sony, Acer, Toshiba. Yang kedua, logo berupa nama dan gambar, contohnya adalah Spotify. Yang ketiga, logo berupa inisial atau singkatan nama, contohnya adalah RCTI, singkatan dari Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Yang keempat, logo berupa nama dengan visual khusus, contohnya adalah Coca-Cola dan McDonald. Selanjutnya, logo yang kelima yaitu logo asosiatif, yaitu logo yang berdiri sendiri dan bukan berupa nama produk atau lembaga, namun memiliki asosiasi langsung dengan nama lembaga atau produk. Contohnya adalah Shell Oil, kemudian Willa, British Airways. Yang keenam, ada logo dalam bentuk hiasan. Logo yang memiliki tampilan visual yang mengisyaratkan bentuk dari benda-benda tertentu. Contohnya adalah Mercedes-Benz, logonya adalah berupa bulatan, kemudian ada tanda 3 seperti roda atau setir. Yang ketujuh adalah logo dalam bentuk abstrak, yaitu logo yang menggunakan bentuk-bentuk abstrak atau tidak memiliki asosiasi dengan bentuk apapun yang ada di alam masyarakat.
Jenis-jenis logo berdasarkan Wheeler ada 5. Logo berupa tulisan, yang kedua logo berupa huruf, yang ketiga logo berupa emblem, yang keempat logo berupa elemen visual, dan yang kelima adalah logo berupa simbol. Kemudian secara umum logo dibedakan menjadi 3, yaitu pertama ikonik atau simbol, contohnya adalah Apple, Nike. Kemudian yang kedua logo type atau wordmark, yaitu berupa teks atau typo, contohnya Walt Disney, CNN. Kemudian yang ketiga combination mark, yaitu kombinasi antara logo ikonik dan logo type. Aspek dan kriteria logo. Menurut Khairil Anam dan kawan-kawan, aspek logo dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu original dan distinctive. Artinya logo mempunyai ciri khas, unik, dan punya daya pembeda yang jelas dengan logo yang lain. Yang kedua legible, artinya logo bisa dibaca atau dilihat dengan jelas. Yang ketiga, simple, artinya logo harus dibuat dengan sederhana, mudah dimengerti, dan mudah dipahami. Yang keempat, memorable, artinya logo itu mudah diingat. Yang kelima, easy editable for all graphic, artinya logo mudah diterapkan dengan baik dalam bentuk fisik, warna, ataupun lainnya. Yang keenam, easily editable for all graphic media. Logo harus mudah diterapkan dalam semua media grafik. Sedangkan kriteria logo agar terlihat efektif harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama sederhana, yang kedua unik, yang ketiga mudah diingat, yang keempat serbaguna, yang kelima sesuai dengan masyarakat, dan yang keenam adalah tahan lama. Prinsip dasar dalam perancangan sebuah logo harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama simple atau sederhana, yang kedua memorable, yang ketiga timeless, tidak mudah termakan waktu, yang keempat versatile atau serbaguna, yang kelima appropriate atau sesuai. Menurut Segi Hafif, dalam mendesain logo harus memenuhi 3 aturan. Yang pertama appropriate, artinya logo harus sesuai atau mempresentasikan personality si pemilik perusahaan. Yang kedua distinctive dan memorable, sebuah logo harus mudah diingat oleh audiens atau oleh masyarakat. Yang ketiga harus simple, logo harus dibuat sederhana dan dapat direproduksi dalam setiap ukuran pixel. Demikian penjelasan mengenai materi membuat logo secara online. Untuk cara bagaimana membuat logo secara online akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, bye-bye, semoga bermanfaat.